Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Hadirin teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kali ini kita akan bahas tentang buah dari seorang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di sana sangat banyak sekali faidah-faidah atau buah seseorang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan didapatkan seorang ketika dia mengamalkan sunnah Nabi? Tentunya sangat banyak sekali di sana. Dan kita akan membacakan dari apa yang telah dituliskan oleh al-muallif. Qala al-muallif al-musannif rahimahullah min thamarati ittiba'i sunnah littiba'i sunnah akhi al-habibi thamaratun kathiratun. Di antara buah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau yang pertama, ya, al-wusulu ila darajatil mahabbati فبالتقرب لله سبحانه وتعالى بالنوافل تنال محبة الله سبحانه وتعالى للعبد, akan meraih derajat kecintaan. Itu orang yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meraih derajat kecintaan. Maka dengan seorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang disunnahkan, akan diraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk seorang hamba. Semakin seorang dia mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan apa yang telah datang dari Nabi SAW dari hal-hal yang disunnahkan, maka itu bentuk Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis yang kita baca nanti, insyaallah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkomentar, "Wala yuhibbuka Allahu illa idza taba'ta habibahu zahiran batinan." Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintaimu kecuali jika engkau mengikutinya secara zahir dan secara batin, yaitu engkau mengikuti kekasihnya. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri Rasulullah telah ada suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, qudwatun hasanah. Sehingga kita wajib untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang, maka kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara zahir dan secara batin. Tidak hanya sekedar kita membiarkan jenggot kita, ya, mencukur kumis kita atau memendekkan celana kita, ya, di atas mata kaki, atau misalnya ada hal-hal yang lainnya, baik itu berupa al-akhlaqul karimah, tapi di sana ada yang lebih penting lagi, wabatinan, itu apa yang datang dari batin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi SAW, ya, memerintahkan untuk tidak memiliki hasad, ya, untuk menghilangkan hasad dari diri kita, menghilangkan kedendaman, ya. Jangan sampai ada saling membenci satu sama lain di antara saudara. Tapi ini semuanya hal-hal yang harus kita ikuti, tidak hanya secara zahir tapi secara batin juga. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa saddaqtahu khabaran, ya. Dan Allah tidak akan mencintaimu kecuali engkau membenarkan berita yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah berita yang disampaikan oleh Nabi itu sesuai dengan akal kita atau tidak sesuai dengan akal kita? Apakah masuk ke dalam logika kita atau tidak? Karena sejatinya apa yang telah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita. Oleh karenanya Allah sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau mengucapkan karena hawa nafsunya, atas dasar hawa nafsunya, melainkan beliau ucapan tersebut wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi sejatinya meskipun tidak sampai akal kita, ya, menalarkan akal kita, maka sejatinya ada hal yang itu merupakan kebaikan. Terkadang seorang dia mampu memahaminya, tapi ada sebagian khabar yang dibawa Nabi tidak sampai dipahami oleh seseorang, seperti perkara-perkara yang telah berlalu atau perkara-perkara di masa mendatang, meskipun belum terjadi dan kelak akan terjadi. Kemudian juga kata beliau, wa ta'atahu amran, kau taati perintah Nabi SAW.
engkau taati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga engkau jauhi larangan-larangannya. Ketika seorang dia mengaku cinta Nabi, ya, maka hendaknya dia berusaha untuk mentaati Nabi SAW. Kenapa? Ciri seorang betul di dalam kecintaannya bukan hanya sekedar di lisannya saja, tapi dia buktikan dengan pengakuan. Ya, oleh karena ketika ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengklaim bahwa mereka dicintai oleh Allah. Mereka hanya mengklaim, tapi tidak ditunjukkan dengan bukti mereka. Ya, dengan beribadah kepada Allah, buktinya mereka berbuat kesyirikan dan lainnya. Ya, mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah sebutkan waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, mereka mengatakan kami ini adalah kekasihnya Allah, kami ini adalah anak-anaknya Allah. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Lalu kenapa Allah azab kalian dengan dosa-dosa kalian? Ya. Jadi kalau sama kalian memang cintai Allah, lalu kenapa kalian tetap diazab karena dosa-dosa kalian? Berarti itu tidak menjadi berarti dia hanya sekedar klaim semata saja. Ya. Tapi cinta itu butuh dengan pembuktian. Dengan apa? Mentaati perintahnya. Kata seorang penyair, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai itu dia akan sangat taat kepada orang yang dicintai. Seorang istri tidaklah dia dikatakan mencintai suaminya ketika dia melanggar atau tidak mendengarkan ucapan suaminya. Tapi ketika dia mentaati perintah suaminya, maka sudah dikatakan istri sangat mencintai suaminya. Qala wajabtahu da'watan, kau memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kalian dahulukan di atas segala sesuatu atas ucapan Allah, atas Allah dan Rasulnya. Jadi kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Oleh karena Allah sebutkan sesuatu yang menyerukan ya kepada Allah dan Rasulnya, ya, berupa bentuk istijabah, kesegeraan di dalam memenuhi panggilan. Itu adalah bentuk hidupnya hati, hidupnya seseorang. Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Kepada apa? Ya, apabila kalian disuruhkan kepada sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Qala wa athartahu taw'an. Ya, kemudian engkau mendahulukan, ya, engkau mendahulukan Nabi SAW dengan sukarela. Ya, jangan sampai ada rasa benci. Ya, jangan sampai ada rasa berat ketika mengetahui keputusan Nabi SAW. Oleh karenanya Allah sebutkan ciri orang-orang beriman itu adalah fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguh mereka tidak beriman. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap suatu perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak didapati pada diri mereka ada rasa berat, rasa sempit dada mereka. Harus betul-betul menerima apa yang datang dari Nabi SAW dengan sukarela. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan sepenuh hatinya. Qala fannaita an hukmi ghairihi wa bi hukmihi. Engkau berpaling dari hukum selain Rasulullah SAW dengan menuju kepada hukumnya Rasulullah, wa mahabbati ghairihi min al-khawfi bi mahabbati. Engkau harus mendahulukan ya kecintaan Rasulullah SAW dibandingkan mencintai makhluk yang lainnya, wa an ta'ati ghairihi bi ta'ati. Dan engkau harus lebih mendahulukan ketaatan Nabi SAW dibandingkan ketaatan yang lainnya. Wa illam yakun dhalik fala tata'anna warji' min haythu syi'ta faltamis nuran falasta 'ala syai'. Kalau engkau tidak demikian, maka jangan coba-coba engkau jangan bersedih hati, jangan sampai membuat hal itu engkau berlarut. Kembalilah di mana engkau inginkan dan carilah cahaya di mana kau cari, sehingga engkau tidak akan mendapatkannya. Alias cahaya itu sejatinya adalah ketika seorang mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengamalkannya. Kemudian di antara keutamaan yang kedua, ya, di antara keutamaan seorang mengikuti sunnah Nabi SAW, nailu ma'iyyatillahi ta'ala li'abdi, akan meraih
kebersamaan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Fayuwaffiquhu Allah taala lil khairi fala yastur min jawarihi illa ma yarda rabbuhu. Li'annahu idza nala al-mahabbah nala al-ma'iyyah. Itu akan meraih kebersamaan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk senantiasa terus di atas kebaikan. Tidaklah seorang muncul dari dirinya, dari anggota badannya, melainkan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika seorang telah meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan meraih kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Alias Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengawasinya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantunya, akan senantiasa menolongnya. Ya, ketika seorang hamba betul menjadikan cinta Nabi SAW dengan mengamalkan sunnahnya. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah ijabatud du'a al-mutadamminah linailil mahabbah. Akan dikabulkan doa seseorang yang mana itu merupakan kandungan seseorang meraih kecintaan Allah. Faman taqarraba bin nawafil nala al-mahabbah, wa man nala al-mahabbah nala ijabatud du'a. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka dia akan meraih kecintaan. Dan barang siapa yang meraih kecintaan Allah, maka dia akan meraih berupa terijabahnya doanya. Dan tiga keutamaan ini dibuktikan dengan satu dalil yang datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW sebutkan, Allah berfirman dalam hadis kursi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Ya. Apakah wali yang dimaksud di sini adalah wali-wali yang kita pahami seperti orang-orang pahami? Tentu tidak. Wali yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, orang-orang yang mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, mereka sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Itulah orang-orang yang dikatakan wali. Bukan orang-orang yang dikatakan bahwa dia bisa terbang, kebal peluru, berjalan di atas air, bisa menghilang, atau yang semisalnya. Ini bukan dikatakan wali. Ya, oleh karena kata sebagian para ulama, kalau seandainya engkau lihat ada orang yang terbang di udara, lalu atau dia berjalan di atas air, maka jangan sampai engkau hukumi dia, kecuali engkau timbangkan dia apakah amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak sesuai, berarti dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Qala, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan untuknya. Alias apa? Seseorang ketika hendak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia mengamalkan sunnah Nabi, maka dia amalkan dulu yang diwajib-wajibnya. Dia dahulukan yang wajib-wajibnya. Kalau seandainya bertentangan antara kewajiban dan sunnah, maka harus wajib kita untuk mendahulukan hal yang wajib-wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku dia terus senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang disunnahkan hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku telah cintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, kemudian kata Allah, dan aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtashu biha, aku menjadi tangannya yang dengannya dia akan menggenggam. Wa rijluhu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannah, kalau seandainya dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Wa in ista'adani la'u'idannah, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Ya. Jadi itulah dia dalil yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika seorang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengawasinya. Allah akan senantiasa mengabulkan apa yang dia minta, bahkan Allah akan menjaga dari berbagai keburukan dan malapetaka. Kemudian keutamaan yang keempat adalah jabrun naqsil hasil fil faraid. Dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah, maka dia akan mampu menambal kekurangan yang ada pada hal-hal yang diwajibkan. Qala fa an-nawafil tajbur ma yahsulu fil faraid min khalal. Maka an-nawafil, sunnah-sunnah itu bisa menambal kerusakan, kekurangan yang terjadi pada hal yang wajib. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatu." Sesungguhnya amalan yang paling pertama sekali dihisab oleh seorang hamba, dihisab ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba pada hari kiamat, ya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, maka dia telah beruntung, dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kata Nabi SAW, dan jika salatnya rusak, maka dia sungguh celaka dan rugi. Fa in intaqasa min fariidati syai'un, kalau seandainya ada ya kekurangan pada hal-hal yang wajibnya, qala Rabbu jalla wa ala, maka Allah berfirman, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu'." Coba lihat apakah ada amalan-amalan sunnah pada hambaku ini. Kalau seandainya ada, qala fa yukammalu biha man taqasa min al-fara'id. Kalau seandainya ada amalan-amalan sunnahnya, itu akan menyempurnakan ya kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib. Tsumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalik. Dan hal itu terus dilakukan pada semua jenis amalannya. Salat kita ya, kalau seandainya salat wajib kita kurang, ya, terkadang kurang khusyuan, terkadang kita lalai, terkadang kita terlat darinya. Ya, kalau seandainya kita sempurnakan dengan hal sunnah, maka salat sunnah ini akan menutup kekurangan-kekurangan pada salat wajib kita. Demikian juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan terkadang kita ada yang berlaku al-lagw, ya, ar-rafath, ya, terkadang kita berlaku sia-sia, melakukan kebodohan. Maka puasa-puasa sunnah ini yang akan menambal puasa wajib kita dan seterusnya dari jenis-jenis amalan. Kemudian keutamaan yang kelima dari seorang mengamalkan sunnah Nabi SAW, yang kelima adalah kata beliau hayatul qalbi kama taqaddam, yaitu hidupnya hati. Hatinya hidup. Kenapa? Karena Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Ya, apabila kalian diseru kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Hidupnya hati adalah ciri seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Qala fal 'abdu idza kana muhafizan 'ala sunnah kana lima huwa ahammu minha ahfad. Kalau seandainya seorang dia betul semangat menjaga sunnah, menjaga dirinya di atas sunnah, maka tentu yang lainnya lebih dia jaga. Fa yas'ab 'alaihi an yufardid bil wajibat aw yuqassir fiha. Ya, maka sangat heran sekali ya, tentunya sangat heran kita ketika dia akan menyanyiakan perkara-perkara yang wajib, ya, atau dia kurang dari melaksanakan yang wajib. Kenapa? Perkara yang sunnah saja dia lakukan, dia semangat melakukannya, apalagi perkara yang wajib. Jadi jangan kebalik, yang wajib dia nggak semangat, yang sunnah dia semangat. Ya, semestinya yang wajib ini lebih dia semangati, lalu setelah itu dia semangat terhadap perkara yang sunnah. Makanya kata beliau sangat heran dan mustahil, atau mungkin sangat kecil kemungkinan terjadi. Ya, biasanya mereka-mereka yang tidak mengetahui tentang kadar keutamaan dari hal-hal yang wajib. Qala wa yanalu bidzalika fadilatun ukhra, dan hal itu akan diraih ya dengan keutamaan yang lain, yaitu apa? Ta'zimu sya'airillah. Fa yahya qalbahu bi ta'ati rabbih. Dia mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Sunnah Nabi SAW, sekecil apapun itu adalah syiar Allah. Sementara Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ciri ketakwaan hati pada seorang hamba. Maka akan hidup hatinya. Dengan apa? بِطَاعَةِ رَبِّهِ, dengan mentaati Rabbnya. وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ, sebaliknya, barang siapa yang meremehkan sunnah-sunnah, remeh dengan perkara sunnah. Sebagian orang mereka menganggap bahwa nggak mau mengamalkan sunnah kan cuma sunnah. Mereka remeh. Ya, karena kenapa? Ya, karena didasari kesalahpahaman mereka terhadap makna sunnah Nabi SAW. Baik, kata beliau, "Uqiba bi hirman al-faraid", maka tentunya akan dihukum ya, dengan diharamkannya perkara-perkara yang wajib. Jadi halangi terhadap perkara-perkara yang wajib. Kemudian selanjutnya di antara keutamanya ya, sekaligus menutup pembahasan ini adalah al-bu'du wal ismah min al-wuqu'i fil bid'ah. Jauhnya dan terjaganya seorang dari perbuatan bid'ah. Qala li'anna al-'abda kullama kana muttabi'an lima ja'a fi sunnah kana harisan alla yata'abbada bi syai'in illa fi sunnah lahu dalilun yuttaba'. Karena setiap kali seorang mengikuti terhadap apa yang datang dalam sunnah,
maka dia semangat agar tidak beribadah dengan suatu ibadah kecuali sudah ada dalil di dalam sunnah yang dia ikuti. Wa bihadza yanju min tariqil bid'ah. Maka dengan ini akan selamatlah dia dari ibadah-ibadah atau pemahaman-pemahaman yang bid'ah. Ya. Qala walil huffadhi 'ala sunnati thamaratun katsirah. Dan banyak sekali sunnah-sunnah ya. Keutamaan-keutamaan seorang yang menjaga sunnah Nabi SAW. Seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Faqulu man ittaba'a ar-rasul fallahu kafi wa hadi wa nasiruhu wa raziquh." Ada 4 kata Ibnu Taimiyah. Maka setiap orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan petunjuknya. Allah akan menolongnya dan Allah akan berikan rezeki kepadanya. Lihat. Cukuplah 4 hal ini membuat kita sebagai seorang hamba berbahagia di atas kehidupan ini. Dia tidak lagi meragukan di sana akan ada yang mengganggunya atau akan membuatnya tersesat atau menelantarkannya, atau seandainya dia tidak khawatir lagi dengan rezeki yang apa yang akan dia raih. Karena dia yakin pasti Allah Azza wa Jalla akan menanggung itu semua. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin dirinya. Ya, ketika kapan? Ketika dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala tilmidhuhu Al-Qayyim rahimahullah, "Faman sahiba al-kitab wa sunnah wa tagharraba 'an nafsihi wa 'anil khalqi wa hajara biqalbihi ila Allah fa huwa as-sadiqul musib." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang dia senantiasa membersamai Al-Quran dan Sunnah, dan dia bersendiri ya, dan dia mengasingkan dirinya dari makhluk, dan dia berhijrah dengan hatinya kepada Allah, maka dia adalah orang yang jujur lagi benar mengamalkan ketaatan kepada Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, janganlah lemah dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bisa jadi itu adalah ciri seorang hamba, ciri ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk kita. Dan kadang kita tidak mengetahui amalan mana yang Allah terima, amalan mana yang sampai ke langit. Terkadang kita disuguhi dengan penyakit-penyakit hati yang membuat amalan tersebut tertolak. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, maka amalkanlah sunnah Nabi SAW. Tidak perlu malu. Orang-orang di luar sana yang mereka bangga dengan perbuatan-perbuatan syaitan mereka, masa kita sebagai seorang yang mengaku sebagai pengikut sunnah namun malu mengamalkan sunnah itu sendiri. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.